Assalamualaikum. Statut FAM yang mengatakan jawatan presiden perlu diambil alih oleh timbalan presiden yang berkhidmat. Apakah sepak bola Malaysia sedang berada di titik terburuknya? Sebuah drama besar kembali mengguncang dunia olahraga negeri jiran. Setelah Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Johari Ayub tiba-tiba mengundurkan diri hanya 6 bulan sejak resmi menjabat. Mundurnya seorang Presiden Federasi dalam waktu singkat itu tentu bukan hal yang biasa. Apalagi Johari Ayub sebelumnya menang mutlak dalam Kongres FAM. Tanpa ada lawan sama sekali, dukungan penuh sudah ia dapatkan. Tetapi mengapa ia justru meninggalkan kursi kepemimpinan secepat itu? Inilah yang membuat publik Malaysia curiga. Ada yang menyebut karena alasan kesehatan, tapi sebagian besar justru menilai ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar. Kritikus olahraga Malaysia, Datuk Pekan Ramli, bahkan menyebut peristiwa ini sangat aneh dan janggal. Baginya, kemenangan mutlak Johari Ayub seharusnya jadi tanda kepercayaan penuh dari seluruh anggota FAM, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Belum setahun memimpin, dia memilih angkat kaki. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sejak lama, FAM memang tidak pernah lepas dari sorotan. Bukan hanya karena prestasi tim nasional yang naik turun, tetapi juga karena politik internal dan berbagai kontroversi yang terus menghantui federasi. Salah satu kasus besar yang sempat menghebohkan publik adalah program naturalisasi pemain keturunan. Malaysia disebut-sebut terlalu berambisi memperkuat timnas dengan pemain asing, bahkan dituduh menjual paspor hanya demi mendapatkan tenaga tambahan dari Amerika Latin dan Eropa. Kasus ini semakin panas ketika seorang pemain naturalisasi asal Argentina buka suara. Dia mengaku mendapatkan paspor Malaysia hanya karena memiliki garis keturunan yang sangat jauh, hanya dari kakek buyutnya. Publik pun geger. Banyak yang menilai Malaysia sudah kelewatan dalam urusan naturalisasi. Dan di tengah sorotan besar inilah Johari Ayub tiba-tiba mundur. Bagi banyak orang ini bukan kebetulan. Lebih parah lagi, ternyata FAM juga sedang terbelit masalah keuangan. Media setempat mengungkap bahwa federasi memiliki utang sponsor hingga 7 juta ringgit atau setara dengan 27 miliar rupiah. Angka yang sangat besar dan jelas bisa mengguncang stabilitas organisasi. Bayangkan Federasi Sepak Bola Nasional memiliki beban utang yang begitu besar. Jika masalah ini tidak diselesaikan, FAM bisa kehilangan kepercayaan sponsor, bahkan mungkin kepercayaan publik Malaysia sendiri. Datuk Pekan Ramli pun menegaskan FAM harus bertanggung jawab. Mereka tidak bisa hanya diam, tidak bisa hanya menyebut alasan kesehatan sebagai dalih mundurnya presiden. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini dengan ditunjuknya Datuk Yusuf Mahadi sebagai pelaksana tugas presiden, kondisi FAM jelas sedang rapuh. Organisasi yang terus-menerus mengalami perubahan kepemimpinan hampir mustahil bisa stabil. Apalagi jika dibarengi dengan masalah keuangan dan skandal naturalisasi. Jika dibiarkan, bukan hanya federasi yang hancur, tetapi juga timnas Malaysia. Karena tanpa dukungan federasi yang kuat, sulit bagi Harimau Malaya untuk bersaing di level internasional. Kekecauan internal FAM ini pun tidak hanya menjadi konsumsi publik Malaysia. Media luar negeri termasuk di ASEAN ikut menyoroti. Salah satu media Vietnam bahkan menyebut, apa yang sedang terjadi di tubuh FAM bisa berujung pada kehancuran timnas Malaysia secara total. Pernyataan itu tentu terdengar keras, tapi tidak berlebihan. Sepak bola tidak hanya soal pemain di lapangan, tapi juga soal manajemen di baliknya. Jika federasi kacau, bagaimana mungkin tim nasional bisa tampil konsisten? Mari kita tarik sedikit ke belakang. Malaysia sebenarnya punya sejarah panjang dalam sepak bola Asia Tenggara. Harimau Malaya sering menjadi rival berat bagi Indonesia, Thailand maupun Vietnam. Dukungan supporter pun sangat besar, dengan stadion yang hampir selalu penuh saat timnas bertanding. Namun belakangan, performa timnas Malaysia naik turun.
Kadang tampil mengejutkan, tapi sering juga terpuruk di momen penting. Kini dengan federasi yang sedang dalam krisis, masa depan timnas pun semakin dipertanyakan. Apakah Malaysia bisa bangkit atau justru akan jatuh lebih dalam? Bagi publik Indonesia dan negara ASEAN lainnya, drama di tubuh FAM ini tentu menarik untuk diamati. Karena selama ini rivalitas Malaysia dengan negara tetangga selalu menjadi bumbu panas di kompetisi internasional. Jika benar timnas Malaysia hancur, rivalitas itu bisa kehilangan gregetnya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain di kawasan. Bahkan pengelola sepak bola bukan hanya soal mencari pemain bagus, bukan hanya soal naturalisasi, tapi juga soal manajemen federasi yang bersih, transparan, dan stabil. Tanpa itu semua, sehebat apapun pemain di lapangan, ujungnya tetap akan kalah oleh masalah internal. Sekarang publik Malaysia hanya bisa menunggu. Apakah Datuk Yusof Mahathir mampu membawa federasi keluar dari krisis? Apakah utang sponsor bisa segera dilunasi? Apakah skandal naturalisasi bisa dijernihkan? Dan yang terpenting, apakah kepercayaan publik bisa dikembalikan? Karena tanpa kepercayaan, FAM tidak akan punya kekuatan lagi. Dan jika benar apa yang dikatakan media Vietnam, maka kehancuran timnas Malaysia mungkin tinggal menunggu waktu. Itulah drama besar yang sedang mengguncang sepak bola Malaysia. Dari presiden yang tiba-tiba mundur, skandal naturalisasi yang merusak citra, hingga utang federasi yang menggunung. Apakah FAM bisa selamat atau justru adalah awal kehancuran Harimau Malaya? Apakah kalian percaya Malaysia bisa bangkit atau sebaliknya? Inilah saatnya mereka jatuh ke titik terendah. Agak berbahaya juga jika Vietnam mampu melakukan hantaran yang sempurna dalam kawasan kotak penalti. Nampak seperti agak sukar untuk mereka mencari ruang yang amaran.